Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Viani dengan NIM 196220113 dari kelas akuntansi pagi 1 semester 6 mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan minimal 10. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bank sentral, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Yang kedua, yaitu bank umum, adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan secara konvensional maupun syariah. Yang ketiga, yaitu bank perkreditan rakyat, adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, akan tetapi bank tersebut tidak menyediakan layanan jasa dalam aktivitas pembayaran seperti transfer, clearing, dan lain-lainnya. Lembaga keuangan lainnya terdiri dari satu, pasar modal, yaitu pasar diperjualbelikannya modal jangka panjang berupa surat berharga. Yang kedua, yaitu pasar uang dan falas, yaitu pasar yang diperjualbelikannya instrumen keuangan jangka pendek, dan pasar falas yaitu pasar yang melakukan kegiatan transaksi menggunakan mata uang asing. Yang ketiga, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menyimpan dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat dan barang sebagai jaminannya yang kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman. Yang kelima, yaitu leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan atas barang, modal, dan aset. Yang keenam adalah asuransi. Asuransi adalah usaha penanggungan atas suatu risiko yang akan terjadi. Dan yang ketujuh adalah dana pensiun, yaitu perusahaan yang memungut dana bagi karyawan suatu perusahaan. Dan soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, yaitu simpanan tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit dan memberikan layanan jasa berupa transfer, clearing, dan lain-lain. Sedangkan di kegiatan bank perkreditan rakyat, yaitu dia melakukan menghimpun dana berupa simpanan, akan tetapi hanya simpanan tabungan dan simpanan deposito saja, dan juga menyalurkan dana berupa kredit kepada masyarakat. Di bank perkreditan rakyat tersebut tidak menyediakan layanan jasa dan tidak menyediakan simpanan giro. Soal yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri. Nah, di mana sumber-sumber ini berasal dari setoran modal pemegang saham. Yang kedua, cadangan-cadangan bank tersebut. Dan yang ketiga, yaitu laba yang belum dibagi. Yang kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat luas berupa simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dan yang ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari lembaga lainnya. Nah, di sini sumbernya berasal dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua, yaitu pinjaman antar bank. Yang ketiga, yaitu pinjaman bank luar negeri. Dan yang terakhir, yaitu surat berharga pasar uang. Soal yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Dalam memberikan kredit mempunyai 5 prinsip, yaitu 5 dengan sebutan 5C. Yang pertama itu adalah karakter, adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau perilaku nasabah yang akan diberikan kredit dapat dipercaya. Yang kedua, yaitu
capacity, yaitu untuk melihat kemampuan nasabah di bidang bisnis dan dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Yang ketiga adalah capital, yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Yang keempat adalah kolateral, merupakan jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik, dan yang terakhir adalah condition, yaitu untuk melihat kondisi bagaimana kondisi keuangan nasabah di masa sekarang maupun di masa mendatang. Dan soal yang terakhir, nomor 5, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Jenis-jenis jasa bank antara lain yang pertama transfer, yaitu kegiatan memindahkan uang dengan nominal tertentu dari satu bank ke bank yang lain. Yang kedua yaitu traveler check, yaitu cek yang dikeluarkan untuk nasabah yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang ketiga yaitu clearing. Clearing adalah suatu penyelesaian antara utang piutang antar bank dengan menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan. Yang keempat yaitu inkaso. Inkaso adalah suatu jasa penagihan warkat-warkat yang berada di luar kota maupun di luar negeri. Yang kelima yaitu safe deposit box, yaitu jasa yang diberikan kepada nasabah yang dimana dengan menyewakan kepada nasabah yang ingin menyimpan dokumen dan barang-barang berharga yang ia miliki. Yang keenam yaitu bank card, yaitu kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank kepada konsumen untuk kegiatan pembayaran. Yang ketujuh yaitu banknotes, yaitu uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri. Yang kedelapan yaitu sistem untuk melakukan kegiatan pembayaran seperti pembayaran listrik, pembayaran air, telepon, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya jawab dan saya sampaikan atas jawaban saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.